bilangnya brother, kalau masuk Islam, kalau Islam itu harus 5 waktu diikutin terus ya. Iya, itu salah satu tonggak Islam membedakan kafir dengan Muslim adalah sholatnya. Nah, cuman saya waktu sholat belum berani saya negur tato salibnya di tangan kanan itu gitu loh. Nah, masukan Bang Juma bagaimana? Itu maksud saya. Makasih Bang Juma. Ya, nanti lambat laun pasti dia paham tuh bahwasanya di dalam beribadah ya pakai adab kan kita ibadah itu, apalagi di lengan. Kalau beliau ada tato, sebaiknya ibadahnya itu menggunakan sholatnya itu di tempat umum, di masjid misalnya, menggunakan ini lengan panjang agar supaya tidak memancing perhatian jemaah yang lain. Karena kalau memancing perhatian jemaah yang lain, bisa-bisa sholat yang di samping itu terganggu, kan begitu ya. Kecuali dia sarankan aja kalau bisa sholat di masjid itu menggunakan dengan panjang, gitu sih kalau saya. Oh iya Bang Juma. Ya makasih Bang Juma. Iya. Iya sama-sama Bang. Pelan-pelan lah saya nasihatin. Siap. Oke, kita kasih kesempatan buat Yusuf. Ya, shalom Yusuf. Yusuf maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku salam dulu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sahabat kita Bang Umar. Beliau salah satu singa Allah yang disegani Ini sama Bang Umar teman-teman Al-Fariski lah. Iya, beliau dari tadi. Dari tadi beliau zikir itu. Assalamualaikum Bang Umar. Pendekar kita. Baru dari rumah sakit ya? Oh sakit? Kenapa? Kok sakit? Dari mana? Sakit apa? Orang lagi sehat, Jul. Oh enggak ya? Suaranya kecil Bang Umar. Alhamdulillah. Janganlah sakit. Sakit pun harus info-info ke teman-teman. Julius ini nggak jelas lah, wong Bang Umar main TikTok kok dibilang sakit. Tuh lempar sandal juga kau Jul. Lagi lempar. Oke lah, ini ada Yusuf nih. Ada yang mau disampaikan Bang Yusuf? Dari Kristen dulu. Selamat siang. Selamat siang, shalom. Salam. Cuma ini mau tanya ini loh, apa dasar itu kan apa temanya kayaknya tahun 2024 masih pagan itu kan kemudian pada tanya. Oh iya. Sebenarnya ini cuma ingin tanya dasarnya apa. Kalau kami oten-oten itu dikata pagan itu dasarnya. Loh, memang aku ada bilang Kristen. Enggak loh, Bang. Abang merasa pagan? Oh, enggak ya sudah, saya cukup itu aja. Terima kasih ya. Udah kita tanya Bang Zuma. Enggak bercanda. Silakan Bang Zuma. Iya. Jadi kalau pagan itu kan menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi kan, itu pagan loh itu. Apapun itu, mau dia batu, mau dia pohon, mau dia makhluk hidup maksudnya, maka dia jatuh ke pagan. Ya, inazan artinya sesuatu yang disembah selain daripada pencipta langit dan bumi, itu pagan. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Kristen, mohon maaf nih kita cerita tentang Kristen. Kenapa Kristen itu di mata Islam masuk dalam kategori pagan? Karena Tuhan dalam konsep Kristen itu mereka katakan roh. Sementara orang yang menyembah roh itu adalah orang yang jatuh kepada keadaan di mana mereka menyembah makhluk halus. Roh adalah makhluk halus. Nah, sedangkan sesembahan daripada saudara-saudara kita Kristen, sudahlah dia makhluk bertanduk 7, bermata 7, sudahlah dia manusia, sudahlah dia juga burung merpati. Jadi tidak bisa disangkal memang Kristen ini ya agama yang pagan dibungkus dengan seakan-akan agama samawi, padahal bukan. Seperti itu Bang. Silakan. Itu dasarnya Kristen itu dianggap pagan gitu ya. Iya, saya cuma tanya itu saja. Saya tak turun. Terima kasih. Enggak, sekarang Bang terima nggak setelah dijelasin gitu? Oh ya, itu kan pemahaman berbeda dengan pemahaman kami Kristen ya. Oh.
Tapi kan memang di Kristen nggak boleh ini membuat patung-patung juga, Bang. Membuat bentuk-bentuk. Ya, apakah Jangan patung membuat- disembah? Membuat patung bukan itu, dalilnya adalah jangan ada ilah lain. Artinya apa? Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Pada saat Tuhan berfirman seperti itu, tidak ada dalam keadaan dia manusia atau dalam keadaan dia merpati, enggak ada. Tidak. Ketika Tuhan mengatakan jangan ada ilah, jangan ada Tuhan, jangan ada sembahan selain daripada aku, ketika ada sebuah kepercayaan membuat ilah baru, maka itu pagan, keluar dari konteks ajaran para nabi. Nah, Yesus ini kan manusia, jelas itu nggak bisa dipungkiri. Mau pakai ilmu salalalah, tidak akan pernah bisa merubah Yesus itu bukan manusia. Mau sampai kapanpun Yesus tetap manusia. Dan faktanya teman-teman Kristen menyembah Yesus. Berarti dengan demikian teman-teman Kristen menyembah manusia. Menyembah manusia artinya paganisme. Ya, Sama dengan menyembah dewa Molok kan gitu. ya itu pemahaman jenengan nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Itu kan pemahaman dasar menuduh kami seorang Kristen adalah pagan. Dasarnya itu tadi yang panjenengan sampaikan gitu kan. Tapi Iya. kan bagi orang Kristen atau Oten itu kan tidak demikian. Yesus itu. Ya, inilah yang kemudian Al-Quran katakan, Bang, wa makaru wa makarallah. Orang-orang yang mengatakan mereka tidak menyembah manusia, itu mereka hendak menipu. Padahal sebenarnya nyata Yesus itu manusia, tapi dikatakan bukan manusia. Wa makarallah, maka Allah membalas tipuan mereka sehingga mereka tidak sadar kalau mereka menyembah manusia. Mau sekuat apapun kemudian kita menjelaskan Yesus manusia, ujung-ujungnya nanti dia akan mengatakan ya memang manusia 100%, tetapi juga Tuhan 100%. Ujung-ujungnya ke situ. Artinya paganisme yang dipaksakan kemudian dibungkus akan-akan itu bukan paganisme. Ya, enggak Seperti itu, apa-apa. Bang. Ya, enggak apa-apa, itu kan pemahaman panjenengan. Kalau pemahaman kami, Yesus itu kan diutus untuk menjadi manusia. Nah, itu dia. Tuhan tidak mungkin jadi manusia kan? Oh ya, Yesus kan mengatakan aku datang dari atas, kamu datang dari bawah gitu kan. Iya, kalau hanya dasar dari atas itu bukan sebagai alasan bahwa dia adalah Tuhan. Karena segala sesuatu yang berasal dari Tuhan semuanya berasal dari atas, karena Tuhan itu di atas. Nggak ada yang tidak berasal dari atas, semua. Ya apa-apa, itu kan perbedaan pemahaman. Kalau pemahaman kami, Yesus itu kan yang diutus firman-Nya, firman Allah itu sendiri yang diutus untuk menjadi manusia gitu kan. Nah, itu dia. Artinya Yesus ini ciptaan. Yesus nggak ada hubungan. Berarti Yesus ini ciptaan karena dia berasal dari firman. Segala sesuatu yang berasal dari firman pasti ciptaan. Ya Pasti tidak ciptaan. apa-apa. Ya tidak Nah, apa-apa. itu dia. Memang dicipta untuk menjadi manusia firman-Nya, untuk diutus. Nah, Diutus itu menjadi dia. manusia sebagai perantara kami menuju ke rumah Bapa gitu kan. Rumah Nah, Bapa itu rumah Dia juga, rumah Yesus juga. Artinya kalau Bapak sudah menyadari tidak apa-apa, artinya tidak salah kalau misalnya Kristen dikatakan agama pagan, karena Bapak sudah menyadari Yesus itu ciptaan, dan ciptaan disembah berarti jatuhnya kepada inazan, penyembahan kepada selain daripada Allah. Seperti itu, artinya dia jatuhnya ke paganisme. Ya itu kan pemahaman panjenengan. Kalau pemahaman kami, Yesus itu adalah firman yang diutus untuk menjadi manusia agar diketahui, disaksikan oleh semua yang percaya padanya waktu itu. Iya, tapi Dia diberi kuasa di dunia dan di surga. Aduh, ini doktrinnya kuat nih. Kuasa di bumi dan di surga. Iya. Tapi gini Pak Yusuf, dia melanggar omongannya sendiri dong kalau gitu. Masa Tuhan ngomong, oh saya nggak akan makan nasi, tiba-tiba besok dia makan nasi, ini Tuhan seperti apa nih? Nah, dia kan diutus untuk menjadi manusia untuk menyampaikan semua firman dan melakukan pekerjaan yang diharapkan oleh kehendak Allah Bapa yang di surga itu. Ini Aku izin kuat bentar ya, doktrinnya Bang ini. Suma izin bentar ya. Iya, silakan. Ya, begini Bang Yusuf, kemarin orang Kristen mengatakan Ica dan juga Haleluya yang katanya pendebat ya kan,
Dia terang-terangan Bang mengatakan menyembah Allah sekaligus menyembah anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Ya Orang Kristen benar. yang ngomong loh Bang, bukan orang Islam. Ya benar, karena dia diutus untuk menjadi manusia lewat kandungan Bunda Maria kan gitu kan. Tapi kan tidak terjadi persetubuhan. Waktu itu hanya firman yang disampaikan pada Maria untuk mengandung firman itu. Ya artinya segala sesuatu yang diutus untuk menyampaikan firman itu jatuh-jatuhnya adalah ciptaan. Kalau saudara mengatakan Yesus adalah firman yang diutus menjadi manusia, semua nabi juga adalah firman yang diutus menjadi manusia. Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada mereka. Artinya bukan cuma Yesus, semua yang diutus menyampaikan firman itu dicipta kemudian untuk sebagai nabi atau sebagai rasul kepada manusia. Seperti itu Bang. Ya, perbedaan Yesus dengan nabi lain atau manusia apa? Perbedaannya cuman Yesus itu dicipta tanpa ayah, itu aja. Dan Tuhan tidak ada sulit baginya membuat seorang wanita hamil tanpa suami. Nggak ada berat bagi Tuhan. Jangankan ada ibu, tidak ada ayah. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, Tuhan bisa. Adam dicipta tanpa ayah, tanpa ibu, dia bukan Tuhan. Yang lebih parah lagi, Hawa dicipta kemudian dari seorang laki-laki. Bisa. Tidak ada ibu, tidak ada rahim yang mengandung, tidak ada proses embrio. Bisa dia dicipta dari seorang laki-laki. Apalagi Yesus, benar-benar dia diciptakan melalui seorang wanita, di mana wanita ini rahimnya memang adalah pabrik manusia nuzul ke bumi. Yesus berasal dari rahim, sedangkan Hawa tidak berasal dari rahim. Kelahiran, penciptaan kemudian Hawa dibandingkan Yesus jauh lebih hebat Hawa daripada Yesus. Oh, Yesus jadi embrio, jadi daging dia di dalam rahim, membesar jadi bayi, dibesarkan, dirawat dan seterusnya. Hawa, Adam tidak. Tapi orang yang berakal tidak akan mungkin menuhankan keduanya. Kenapa Yesus anak Maria yang lahir tanpa ayah ini menjadi Tuhan bagi orang barat, Roma, Yunani, dan masuk sampai ke Indonesia? Kenapa? Karena memang orang Roma Yunani menginginkan mereka punya Tuhan. Maka Tuhan yang lebih dekat, kemudian keadaan yang lebih dekat dengan mereka adalah proses penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Pertanyaannya, penyaliban ini penyaliban Tuhan kepada Tuhan, yang disalib ini Tuhan, atau yang disalib ini adalah orang terkutuk, kan gitu poinnya. Silakan. Bang, ini kan perbedaan nabi atau manusia dengan Yesus tadi kan. Saya mengatakan itu. Kalau coba sekarang, kalau Yesus kan di Wahyu itu dia adalah nabi, kemudian imam dan raja segala raja. Apakah ada yang seperti itu? Ya, itu kan ucapan orang-orang yang menginginkan Yesus seperti itu adanya. Sementara Yesus dengan mulutnya sendiri apa yang dikatakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu pengakuan Yesus. Adapun kitab Wahyu atau kitab itu kan hadiah untuk orang-orang yang diinginkan mempertuhankan Yesus. Kitab Wahyu itu Pak, itu kitab yang dikhususkan kepada orang-orang pagan, bukan untuk orang Yahudi, bukan para umatnya para nabi, bukan. Makanya kitab Wahyu itu larisnya di Roma. Ya berarti itu kan tuduhan atau pemahaman panjenengan bahwa itu kan karangan si Yohanes, yang mimpi Yohanes. Nggak apa-apa sih, itu kan pemahaman panjenengan yang berbeda. Kemudian tadi dikatakan bahwa Nah, itu juga bukan tulisan Yohanes Pak. Itu bukan tulisan Yohanes itu. Kitab Wahyu itu. Yang dia nabi itu juga ada bukti, dia imam juga ada bukti, dia raja juga bukti. Raja Imam siapa? Soalnya gini aja. Apa buktinya Yesus pernah? Satu aja dulu. Yesus pernah jadi raja, apa nama kerajaannya? Itulah pemahaman yang berbeda. Raja segala raja Nah, itu dia ini. menguasai di dunia maupun di surga. Itu tidak mungkin. Nanti dulu Bang. Nah, itu. Iya, silakan. Nanti dulu.
raja itu kan Silakan. itu menganggap raja itu bukan raja secara fisik, secara duniawi itu, tapi dia kan raja rohani. Dibuktikan kuasanya itu di Alkitab itu, bahwa orang-orang itu menuruti perintah-perintah lewat Alkitab itu. Kuasanya di situ karena apa? Dia firman yang hidup, roti hidup. Atau firman. Nah, itu. Dan firman itu dibukukan. Pemahaman berbeda di situ, Bang. Itu loh yang menjadi permasalahan. Karena menganggap panjenengan hanya manusia gitu kan. Sehingga itulah bedanya gitu loh. Tidak apa-apa panjenengan pemahaman seperti itu. Iya. Kita menghargai. Itu iman saudara-saudara yang Anda dapatkan dari penganut pagan lebih dulu dari saudara. Ajaran Yesus itu raja segala raja. Itu ajaran paganisme yang diajarkan oleh Romawi Yunani. Ya, ajaran rohani yang tetapi kan loh itu bukan pemahaman saya, itu fakta. Yesus tidak pernah jadi raja. Raja apa Yesus itu? Di mana dia? Apa kerajaan apa? Kalau raja bullshit, raja hoax mungkin. Tapi kalau dikatakan raja segala raja, apa orang berakal mana yang bisa nerima bukan raja dibilang raja? Apalagi raja di atas segala raja. Itu mimpi. Itu hayalan tingkat tinggi itu, Pak. Hayalan tingkat tinggi itu. Itu hayalan tingkat tinggi yang bisa dipercayai oleh orang-orang yang akalnya tidak sehat. Nggak apa-apa, itu kan perbedaan pemahaman. Karena pemahaman kami, karena dia firman yang menjadi manusia, itu nanti yang kita ikuti. Dia alam semesta ini adalah firman yang menjadi alam semesta. Matahari firman menjadi matahari, bulan firman menjadi bulan, bumi firman menjadi bumi. Mazmur 33 nomor 9. Semua yang dicipta oleh Tuhan berasal dari firman. Dari firman, pada mulanya firman. Semua ciptaan Tuhan pada mulanya adalah firman. Tidak ada ciptaan itu yang tidak bermula dari firman, termasuk Yesus. Yesus itu firman manusia yang berasal dari firman. Syukran putra. Barakallahu fiik. Terus itu kan diutus untuk menjadi matahari. Kemudian pohon diutus untuk menjadi pohon. Hewan Yesus. Kalau Yesus firman yang diutus untuk menjadi manusia, ya sudah. Gimana? Tidak ada masalah kan? Kalau firman diutus menjadi manusia lalu dituhankan, apa bedanya firman diutus menjadi matahari? Kenapa nggak dituhankan? Kan sama-sama berasal dari firman. Karena perannya dia matahari. Kalau Yesus kan perannya diutus untuk berkuasa, diberi kuasa di dunia dan di surga. Itu lebih bedanya. Tapi itu hoax. Kuasa di dunia, boro-boro kuasa di dunia. Apa kuasanya Yesus di dunia apa? Itulah apa? Coba. Iya enggak. Kita ini manusia yang berakal sehat, hidup di zaman modern. Coba tunjukkan satu kuasa Yesus di dunia itu apa? Satu aja. Saya katakan dia adalah firman yang hidup. Firman itu sudah tercatat dalam Alkitab itu. Kita menuruti Alkitab itu yang kita turuti untuk. Sekarang nggak usah terlalu muluk-muluk kita. Nggak usah terlalu muluk-muluk kita. Syukran, akhi putra. Sekarang gini aja Bang Yusuf, tolong tunjukkan kuasa Yesus secuil aja untuk di dunia itu apa kuasanya di dunia? Ya itu nggak secuil aja firman Alkitab itulah, karena dia firman yang hidup. Alkitab yang kita turuti Yesus itu. Apa itu? Bible yang Anda maksud itu, Yesus tidak pernah lihat, Yesus tidak pernah ngajarkan tentang Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Lukas. Itu Yesus tidak pernah tahu menahu tentang Injil itu karangan yang muncul belakangan, Pak. Yesus nggak tahu menahu tentang kitab itu, apalagi surah-surah Paulus. Yesus nggak tahu apa itu surah Paulus. Yesus nggak ngerti. Tidak apa-apa, karena memahami 17 ayat 17 Yohanes 17 itu berbeda. Coba baca keseluruhan, nanti akan paham. Ya, Allahu Akbar. Inilah doktrin pembunuhan yang Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Teman-teman orang-orang kafir itu membantu setan-setan dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Saya minta secuil kuasa Yesus di bumi ini apa? Karena firman hidup. Kita menuruti Alkitab dalam hidup ini. Ditertawakan sama kucing, Pak, kalau begitu cara jawabnya. Bapak mengatakan Yesus diberi kuasa di bumi. Jangan di akhirat deh, jangan terlalu lebay. Di bumi aja apa kuasanya Yesus?
Ya sekarang kan sudah tidak ada, adanya hanya Alkitab yang kita tahu. Alkitab adalah firman yang disampaikan oleh Yesus. Buku dari Yunani itu, Bang. Buku dari Yunani itu, Bang. Kalau tidak menyandang kata Alkitab di dalamnya, maka orang akan memandangnya itu dongeng. Kenapa dianggap firman Tuhan kitab Bible itu? Karena disandangnya nama Al-Qur'an di luarnya, yaitu Alkitab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Qur'an. Itulah parahnya kalian. Kalian suka mengambil istilah-istilah Islam tanpa kalian sadari. Kitab kalian itu adalah apa? Bible, Biblika. Apa artinya Biblika? Apa artinya Biblika? Apa artinya Bible? Oh, nggak tahu. Yang saya tahu itu Alkitab itu adalah firman yang Alkitab lagi. Jadi bayangkan aja, Pak, bayangkan. Bisa tidak kambing disebut sapi? Bisa nggak? Ya monggo saja, terserah panjenengan. Itu berarti gepeng. Berarti Bapak punya kepala itu tidak normal. Ada yang bocor, Pak. Ada yang bocor. Masa akan kambing Anda katakan sapi? Begitulah kitab Anda. Haram hukumnya. Kemudian kitab Anda itu disebut Alkitab. Karena itu karangan manusia. Dongeng. Itu dongeng. Kitab Anda itu dongeng orang-orang yang melakukan penelitian. Dan ingat ya, Pak, Lukas, Markus, Matius dan juga pengarang kitab Yohanes tidak pernah berpikir kalau kitabnya kelak akan dijadikan sebagai buku suci bagi orang-orang yang punya pemikiran lemah. Pahami itu. Lukas menulis, Lukas menyusun hanya untuk seorang manusia bernama Theophilus. Catat itu baik-baik. Oke ya? Itu yang Anda harus sadari. Jadi mereka penulis-penulis kitab kanon, Lukas, Markus, Matius, pengarang Yohanes itu tidak pernah sadar kalau tulisannya kelak akan dijadikan sebagai buku, ya, buku obat anti nyamuk oleh orang-orang barat. Mereka menulis tak ada tujuan kecuali menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan saja, bukan untuk dijadikan sebagai panduan untuk mendirikan sebuah agama. Makanya ada yang dimaksud seleksi kitab, ada pengkanonan kitab, makanya disebut kitab kanonik. Ada yang disebut kitab apokripa. Kenapa? Karena kitab-kitab yang lain yang juga dituliskan oleh orang-orang yang tidak terkenal, yang tidak dikenal, itu tidak diloloskan. Kenapa tidak diloloskan? Karena tidak sesuai dengan imannya orang Romawi dan Yunani. Catat itu. Kan pemahaman panjenengan. Coba teman-teman. Ya bukan pemahaman saya, itu fakta yang saya tahu. Itu keadaan yang sebenarnya. Nanti dulu Bang, coba teman-teman di bawah dan teman-teman yang di sini silakan baca Yohanes 17 secara keseluruhan, baru paham nanti Yesus itu siapa gitu kan. Yohanes 17 itu justru rangkumannya mengatakan Yesus itu Rasul Tuhan, Yesus itu utusan Tuhan. Mau kemana pergi? Coba teman-teman di bawah silahkan baca Yohanes 17. Pak Yusuf, izin bentar Pak Yusuf. Bang Zuma izin bentar ya. Tadi Bang Zuma bertanya, Yesus itu bisa apa gitu kan? Ya, nggak ada jawaban. Baik. Saya ini dengarkan ya, Pak Yusuf dengarkan ya. Saya adalah Tuhan yang bisa berak, Tuhan yang bisa kencing, Tuhan yang bisa lahir dari rahim perempuan. Itu Pak, yang ngomong orang Kristen itu Pak, Tuhan saya bisa berak, Tuhan saya bisa kencing, Tuhan saya bisa dilahirkan katanya Pak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau dia kena ambeien? Ya, makan obat lah. Tunggu. Aku mau nanya pendapat Ustaz Wafi dulu. Ya, mungkin dari Ustaz Wafi ada yang mau disampaikan mengenai Tuhan jadi manusia nih. Ini doktrinnya sudah kuat Bang Zuma, Bang Jul dan teman-teman. Apa itu kan apa namanya? Nanti dulu Bang Ustadz Wafi. Tadi kan panjangan beda dan sebagainya. Teman saya mengatakan itu ya. Karena waktu itu kan diutus untuk menjadi manusia, diutus untuk menyampaikan semua firman dan menyampaikan pekerjaan gitu. Mungkin gini dulu Pak Yusuf. Sebentar Bang Zuma ya. Izin Bang Zuma ya. Silakan. Nah, Pak Yusuf, menurut sampean Tuhan itu zat atau roh? Kalau Tuhan itu kan jabatan ya Pak. Gimana? Tuhan itu jabatan ya. Iya, bentuknya itu roh atau zat kalau menurut Anda?
Kalau pemahaman kami, sumber itu kalau Tuhan itu waktu itu menjadi manusia gitu kan. Iya, eksistensinya itu roh apa zat? Kalau Kristen Katolik, Yesus itu sebagai perantara, itu ditunjukkan pada Yohanes 4:6 itu, akulah jalan gitu kan. Karena apa? Yesus itu perantara. Mengapa kok perantara? Karena kita diminta untuk menuruti, mentaati firman-firman itu yang tertulis di dalam Pertanyaan Bible. saya, Tuhan itu eksistensinya zat apa roh yang benar? Yang kalau pemahaman kami, Allah Bapa itulah yang roh. Bukan zat berarti? Allah Bapa yang roh, ya. Bukan zat berarti ya? Kalau yang roh, yang Bang Nasir, roh. Oke, bukan zat, bukan zat. Saya pastikan dulu, bukan zat berarti. Oke, boleh dibesarkan host, izin host. Karena ada tertulis Bang Naswa, Bang Naja, karena ada tertulis Nabi Isa itu lahir dari roh dan firman Allah. Oke. Itu tertulis di Al-Quran. Oke, tidak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa Tuhan kita berbeda. Betul kata Bang Zuma. Sekarang kita buka ini ya. Kenapa Ini, Tuhan Abang zat? tunggu dulu. Berarti tidak sesuai. Ya, tunggu dulu ya. Ini Al-Injilul Muqaddas, ya. Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Tarjamatun Arabiyah minal lughah al-aslilah al-Yunaniyah. Ini terjemahan asli dari bahasa Yunani ya, yang diterbitkan pada tahun 2006 langsung lidaril kutub al-Muqaddas bi Misra di Mesir oleh para Kristen Mesir. Dan ini adalah cetakan kedua oleh Babel Society. Jadi ini adalah universitas asli dari kekristenan di Mesir pada Yohanes 5 nomor 26. Perhatikan. Betul kata Bang Zuma tadi, kalau mau ngambil istilah Islam itu harus pakai istilah yang benar, jangan ngarang sendiri ini ya. Injilu Yohanna Khamis. Injil Yohanes nomor 5 ayat ke-26. Li'annahu kana kama annal aba lahu hayatun fi dzatihi. Zat ya. Oleh karena itu diberikan hidup kepada Bapa dalam dirinya sendiri atau di dalam zatnya, ini pakai zat. Kadzalika a'tal ibna aidan an takuna lahu hayatun fi dzatihi. Begitu juga diberikan hidup kepada anak dalam dirinya sendiri, pakai zat ini. Bukan pakai roh. Fi dzatihi. Monggo lanjut Bang Zuma. Kenapa Nabi Isa dari roh dan firman Allah? Kenapa bukan dari zat? Saya jawab Lanjut. untuk orang Kristen nih ya, supaya orang Kristen paham. Ya, Kenapa paham. Nabi Isa itu kemudian ya sabar dulu. Kenapa kemudian Nabi Isa diterangkan seperti itu? Karena ketika Nabi Isa lahir di tengah-tengah orang Yahudi, ibunya difitnah berzina. Sabar dulu, Anda bertanya, Anda harus menyiapkan alat di kepala untuk menerima dan menampung jawaban kami sebagai seorang Islam Muslim, oke ya? Jadi ketika jangan asumsi. Anda disepak kan? Nah, karena Anda itu berdialog tidak pakai etika. Nabi Isa alaihissalam itu dikatakan berasal dari kalimat, berasal dari roh dari Allah. Dijawab Zakaria 5:12 nomor 1. Semua roh manusia itu adalah ciptaan. Dijawab Yesus di dalam Matius 4 nomor 4. Manusia semuanya berasal dari kalimah. Tak ada manusia yang tidak berasal dari firman. Matius 4 nomor 4, semua manusia berasal dari firman. Zakaria 12 nomor 1, semua manusia berasal dari roh. Terjawab. Pegang itu kitab, makanya perlu belajar kitabmu. Jadi Nabi Isa alaihissalam berasal dari ruhullah, berasal dari kalimatullah, sama di dalam Bible, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Semua manusia berasal dari roh Allah, semua manusia berasal dari kalam Allah, kalimat Allah, firman Allah. Selesai. Sederhana bukan? Maka Yesus yang adalah manusia haram jada untuk dituhankan bagi orang-orang yang akalnya waras. Demikian, lanjut. Tidak apa-apa. Kami dianggap tidak waras, tidak apa-apa. Karena kami memahami bahwa Yesus itu adalah anak tunggal Bapa yang diutus untuk menjadi
manusia dan Nah, itu berkuasa ya dan di sorga gitu. Kalau Bang Yuma memahami itu nggak masalah sih. Sekarang gini aja, Bang Yuma kan memahami Paulus itu nabi. Itu dasarnya apa, Bang? Ya, dasarnya pengakuan asistennya sendiri di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada nabi di Antioquia bernama Saulus, dan pengikut dari Nabi Saulus inilah yang pertama kali disebut Kristen. Apakah itu tidak mencatut tulisan, Bang? Coba yang lengkap bagaimana ayat itu? Baik, saya bacakan Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Pak ya, supaya Bapak merasa tidak terzalimi di sini. Di dalam kitab saudara sendiri tercatat dengan sangat jelas bahwasanya pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi, dan pengajar, yaitu satu, dan yang terakhir adalah Saulus. Jadi Saulus ini sebelum dia mengajarkan Kristen, dia sudah nabi duluan. Sebelum berubah nama menjadi Paulus untuk menjadi bunglon, dia sudah nabi. Pada saat namanya Saulus, dia sudah nabi. Oke ya? Dasarnya yang sebelum itu nabi di mana itu? Dasarnya kan Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ya, kalau itu yang sebagai dasar, kalau menurut saya beda dengan pemahaman kami orang Kristen. Karena memang musuh Bapak adalah Bible. Juma, Bulus itu Paulus di tanah Arab, bukan? Ya, terserah kamu mau bulus, mau pulus, itu mau tertulis mau di apa, terserah tafsir urusanmu. Katir. Apakah lebih Ya baik udah. tafsirmu daripada tafsir Katir, Juma? Ya udah, ya sudah, kau berimanlah kepada Paulus atau Bulus yang adalah Bulus utusan itu Nabi Isa mengajarkan alaihissalam. apa di tanah Arab menurut Ya sudah, Katir. kalau kamu Apakah lebih beriman, baik tafsir kalau Juma kamu daripada percaya tafsir Katir? kepada Bulus, maka mulai hari Ya, ini kau ini beriman Juma kepada nggak Nabi percaya Isa dengan alaihissalam. tafsir Katir, Dengan demikian kamu berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Katir. Kalau kamu percaya kepada Bulus, maka wajib hukumnya kau percaya kepada Nabi Isa. Kalau kau percaya kepada Nabi Isa, maka wajib hukumnya kau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti wajib hukumnya kau beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, silakan bersyahadat. Selesai. Jangan kau ambil bulus, lalu kau buang yang lain. Itu bahlul namanya, bahlul. Bang Yuma, ini Bang Yuma. Gimana Bang? Terlalu banyak ketawanya. Ini Bang Yuma, ada pemahaman Bang Yuma yang orang Kristen yang menganggap bahwa Paulus itu nabi, itu ada nggak, Bang? Ya kalau bukan nabi, lalu dari mana tulisan 14 buku ini dia dapatkan? Dari mana? Bukankah di dalam Bilangan 23 nomor 6? Ya, di situ diterangkan, bila ada di antaramu seorang nabi, maka aku Tuhan. Bilangan 12 nomor 6 ya. Bila di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka. Oke? Aku akan menyatakan diriku kepada mereka melalui penglihatan dan berbicara kepada mereka melalui mimpi. Dengarkanlah firmanku ini, Bilangan 12 nomor 6. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan mereka dan akan berkata kepada mereka melalui mimpi. Itu nabi. Nah, kalau tulisan 14 buku karangan Paulus ini bukan berasal dari penglihatannya Paulus terhadap firman, terhadap Tuhan yang menyatakan diri kepada dirinya, pertanyaan saya, tulisan 14 buku yang segitu tebal yang menjadikan manusia Yesus menjadi Tuhan itu Paulus dapatkan dari mana? Berguru sama bom-bom gitu. Dia belajar ke bom-bom. Saya tanya dulu kepada saudara, 14 buku, saya tanya dulu Pak Yusuf, 14 buku milik Paulus ini itu firman Tuhan atau karangan? Paulus sendiri jawab.
Itulah perbedaan pemahaman saat Loh kok ini. jadi perbedaan? Saya sedang bertanya kepada saudara, 14 buku Paulus karangannya ini firman Tuhan atau dongeng sebelum tidur? Jawab. Itu penjelasan firman Nggak ada jawaban. Berarti nggak ada jawaban kan? Nggak ada jawaban kan? Saya ulang pertanyaan saya. 14 buku karangan Paulus ini firman Tuhan atau dongeng sebelum tidur? Jawab. Firman Tuhan yang dijabarkan sebagai Firman Tuhan. Dengan demikian Saulus itu nabi. firman. Iya silakan. Ini ternyata perkataan Bang Zuma tadi itu ada dalilnya loh. Bisa bisa dibesarkan, Bos. Tadi kan Bang Zuma sempat bilang ya, kalau memang Anda beriman kepada Paulus, maka seharusnya Anda seperti Paulus, beriman bahwa Nabi Isa itu atau Yesus itu adalah hamba Tuhan, ciptaannya dan utusannya. Ternyata saya temukan ini dalilnya nih, saya baru nemu ini. Nah, kalau mengikuti Paulus harusnya ini loh. Nih. Bentar. Ini coba Anda buka di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Imam Ibnu Katsir ya. Imam Ibnu Katsir Bab juz 2 halaman 530. juz 2. Halaman 530. Ini ternyata tertulis begini loh ini. Wahasuna imanu Bulis atau Paulus bil Masih. Keimanan Paulus itu sangat baik mengenai Al-Masih alaihi salam. Keimanannya bagaimana mengenai Al-Masih? Annahu Abdullah, bahwa Al-Masih adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Ini berarti Paulus itu keimanannya kepada Al-Masih adalah annahu Abdullah wa rasuluh, bahwa Paulus itu adalah hamba Tuhan, ciptaannya dan utusannya. Ini di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Imam Ibnu Katsir. Jediar. Lanjut Bang Zuma. Ya udahlah, itu oleh-oleh buat dia yang tadi. Ya gimana Pak Yusuf? Bang Juma, saya belum jawab. Iya silakan. Iya, tadi kan Bang Juma mengatakan Paulus itu nabi, dasarnya tadi itu seperti itu ya. Katolik atau Kristen secara menyeluruh tidak mengatakan bahwa Paulus itu nabi. Paulus adalah pengajar. Paulus yang menyampaikan, menerjemahkan firman-firman itu pada murid-muridnya. Termasuk mengapa kok banyak kitab, 14 atau berapa, itu bentuknya adalah surat. Surat pengingatan pada waktu menjadi guru di wilayah masing-masing, di Roma, Antioquia, dan sebagainya. Surat-surat mengingatkan kembali apa yang telah diajarkan berdasar firman-firman yang ditangkap oleh dia, oleh Paulus itu, gitu loh Bang. Itu. Berarti 14 buku itu bukan firman Tuhan ya? Pak, itu terjemahan Bang, terjemahan surat, itu kan surat Paulus ke Roma, surat Paulus ke Antioquia. Iya, maksud saya berarti 14 buku karangan Paulus ini bukan firman Tuhan kan? Menerjemahkan firman Bang. Menerjemahkan. Kalau menerjemahkan firman berarti ada lebih awal konteks tertulis dari firman Tuhan itu, lalu kemudian diterjemahkan. Ya, dia mendengar. Gimana itu? Dia mendengarkan, mendengar dari mana? Dari Barnabas. Dia kan bersama Barnabas dan dia mendengar dari mana? Dari Barnabas. Juga mendengar cara apa ya? Itu kan 2 kali didengar untuk diutus di luar Yerusalem kan itu, untuk diutus di non Yahudian itu. Itu kan juga perintah lewat apa ya? Lewat suara gitu ya. Suara yang benar-benar ditangkap oleh dia. Dan juga berarti dia nabi, Pak. Kalau begitu dia nabi. Dia pengajar. Dia itu pengajar. Saudara mengatakan dia mendengarkan firman. Dia mendengarkan firman. Berarti dia nabi. Itu kan ya apa itu kan pemahaman. Kami kan tidak menganggap bahwa Paulus itu nabi. Tapi Paulus kalau dia bukan nabi, berarti catatannya itu cuman karangan bebas, Pak. Itu pilihan berat memang. Paulus itu nabi sama dengan
tulisannya adalah firman Tuhan. Paulus bukan nabi, sama dengan 14 buku itu karangan pribadi. Mana yang Anda pilih? Dia nabi dengan bukunya sebagai firman Tuhan, atau dia bukan nabi dengan bukunya yang adalah karangan bebas? Yang mana yang benar ini? Sementara kitab Anda mengatakan bahwasanya dia adalah nabi. Di Antioquia dia disebut Saulus pertama kali. Dan di dalam pengakuannya, di dalam Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku, aku dipilih dari sejak dalam rahim. Pertanyaannya, dia dipilih sebagai apa? Sebagai penyesat, berarti selamanya akan menjadi penyesat. Dipilih sebagai nabi, berarti selamanya harus menjadi nabi. Kan begitu. Dia dipilih apa menurut saudara? Itu menyampaikan, menerjemahkan firman teman-teman yang di apa, baik diskusi maupun didengar. Jadi dia itu pengajar, Bang. Bukan nabi, dia pengajar. Berarti dia dari sejak dalam rahim dipilih sebagai pengajar. Saya kurang tahu kalau itu ya. Saya kurang tahu. Paling dipilih. Itu dia makanya. Di Paulus, Makanya. Paulus itu ada dua ya Bang, dua karakter. Sebelum bertobat kan dia, katakanlah dia dikuasai oleh roh-roh jahat sehingga pembunuh dan sebagainya. Setelah dia dikuasai Roh Kudus, dia itu hidup kudus, hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu firman-firman. Tidak salah. Bahkan ketika dia menjadikan dirinya sebagai pengajar, menurut saudara, disitulah dia menyesatkan banyak manusia, Pak. Mau bukti? Tak kasih dalil. Ini pengakuan dari mulutnya sendiri, Pak. Ini pengakuan dari mulutnya sendiri. Demikianlah bagi orang Yahudi. Dengarkan. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini apa ini? Ini watak dan tabiat apa yang kayak begini, yang suka nyamar-nyamar seperti ini? Kepada orang Yahudi dia ngaku Yahudi padahal dia bukan orang Yahudi. Kepada penganut ajaran Taurat dia mengaku sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat meskipun dia tidak taat kepada hukum Taurat. Ini apa namanya ini, Pak? Kalau dalam kehidupan nyata kita, kepada orang Kristen dia ngaku-ngaku sebagai orang Kristen supaya dia bisa banyak mempengaruhi orang Kristen. Kepada orang Islam dia mengaku sebagai orang Islam meskipun dia bukan Islam supaya banyak mempengaruhi orang Islam. Kalau dalam kehidupan nyata di saat sekarang ini, tabiat karakter kayak begini nih orang apa namanya, Pak? Itu orang apa yang karakternya kayak begini? Itu pemahaman Bang Zuma seperti itu. Loh, kok jadi pemahaman saya lagi nih? Kok jadi pemahaman saya? Ini dalil 1 Korintus 9 nomor 20. Kepada orang Yahudi, meskipun dia bukan orang Yahudi, dia ngaku sebagai Yahudi. Kepada orang yang taat kepada hukum Taurat, dia mengaku sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat, meskipun dia tidak taat kepada hukum Taurat. Ini apa namanya, Pak? Ini namanya ular. Ular, itu namanya ular. Ular kobra, alias manusia bengek, penyesat, penipu. Itu iblis namanya, Pak. Iblis, itu iblis, Pak. Iblis itu suka nyamar-nyamar. Pekerjaan iblis itu suka nyamar-nyamar. Nah, inilah yang dipraktekkan Kristen di Indonesia. Dia masuk ke Indonesia mayoritas Islam, maka kitabnya ke Islam-Islaman. Ketika dia hidup di tengah-tengah orang Yahudi, maka kitabnya akan ke Yahudi-Yahudian. Ketika hidup di mayoritas Hindu, maka kitabnya akan ke Hindu-Hinduan. Begitulah orang Kristen, karena memang pendiri agamanya diajari hidup seperti ular, ular kobra. Itulah agama Anda tuh. Itulah agama Anda. Tengoklah. Itu kan pengalaman panjenengan, tidak apa-apa, silakan. Kalau nah, sekarang sederhananya gini. Sekarang sederhananya begini. Kenapa kitab Anda disebut Alkitab? Ya itu karena di Indonesia. Kalau tidak di Indonesia, iya, karena di Indonesia mayoritas Islam. Ini yang dipraktekkan ajaran Paulus, pendiri Kristen. Itu yang dipraktekkan agama Anda sekarang. Ngerti ya? Kenapa di dalam kitab Anda bertaburan kata Allah yang diumpetin dengan dibaca Allah? Kenapa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Bukan, karena untuk menipu umat Islam yang awam. Itu tujuannya. Kenapa? Karena Paulus pendiri agama Anda memang sudah memberikan praktek teori dan praktek sebagaimana sifat ular. Ular itu cerdik. Artinya jinak seperti merpati. Itulah kalian.
Nggak usah emosi. Yang Loh, kok pendiri emosi pula? Yang emosi siapa? Di situ yang emosi. Pura-pura tertawa. Tapi gusar hati Anda mendengarkan kebenaran. Penjenengan itu yang lagi emosi, tapi pura-pura menahan emosinya dengan tertawa. Saya memberikan data, saya memberikan fakta. Agama Kristen itu adalah agama ular. itu kan pemahaman. Oh tidak, karena memang Paulus disebut keturunan ular beludak di dalam kitab Anda. Baca Matius 23. Baca Matius 23. Orang-orang Farisi itu disebut sebagai keturunan ular beludak. Memang sakit Pak, memang sakit. Karena kebenaran itu harus kita ungkap supaya Bapak itu bisa kembali waras ya, kembali sehat. Seperti itu, Pak. Perbedaan pemahaman sangat menyakitkan ya Bang. Tapi pemahaman kami memang jauh berbeda sekali dengan pemahaman Bang Yuma. Oh beda lah, beda. Ajaran pagan dengan ajaran samawi, ajaran tauhid dengan ajaran trikwek-kwek itu beda Pak. Gak mungkin sama, gak mungkin sama. Iya betul. Kami aku itu. Kami memahaminya bukan pagan. Kalau dengan memahami pagan. Anda tidak memahaminya bukan pagan. Anda memahaminya agama Anda bukan pagan karena tolak ukurnya bukan akal. Tolak ukurnya adalah iman saja, percaya saja. Sekarang masuk akalkah? Masuk akalkah kemudian Tuhan itu mati? Karena yang saya pahami mencintai Allah itu ada 4 Bang. Cintailah Allahmu dengan segenap jiwamu, hatimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu, sehingga kami tidak hanya akal saja. Ada nggak di situ dari keempat komponen yang Bapak jelaskan? Ada nggak di situ cintailah Tuhanmu dengan imanmu? Ada nggak? Ada nggak? Tunjukkan ke saya. Ada nggak? Jauh itu benar, kenapa tidak diimani Pak? Enggak ada Pak, dengan iman enggak ada. Iman itu muncul setelah keempat komponen ini kita lalui. Sekarang bisa enggak Kristen melalui akal? Kasihilah, cintailah Tuhanmu dengan akal. Bisa enggak Kristen lewat di situ? Lewati itu satu tangga ini dulu. Masuk akal tidak Tuhan keluar dari vagina? Itu tidak bisa hanya satu. Itu tidak bisa apa? Tidak bisa masuk akal. Gak bisa. Sudah aku bilang begini Pak. Ini bahasa yang sangat-sangat bijak untuk Kristen. Kristen itu adalah orang pintar. Kristen itu orang cerdas ketika berhubungan dengan hal-hal duniawi. Itu orang Kristen juara 1 tuh. Tapi ketika berhubungan dengan kitabnya, berhubungan dengan agamanya, berhubungan dengan Tuhannya, maka Kristen itu tak beda dengan kambing peliharaan saya. Camkan itu baik-baik. Kenapa? Kambing. Oke, saya tambahi dulu, Bang Jul. Dibesarkan Bang Jul. Apa yang disampaikan Bang Zuma itu, Pak, ternyata diaminkan ya oleh orang-orang Kristen sendiri. Ini kalau kita buka ya sejarah Alkitab, telaah historis atas kitab yang paling banyak dibaca di seluruh dunia yang ditulis oleh Karen Armstrong. Ini penulis dari Kristen sendiri. Jadi dia itu pernah mengatakan begini Pak. Paulus pada saat itu sejenak pun sama sekali tidak pernah berpikir bahwa dia sedang menulis kitab suci. Oleh karena yakin sekali bahwa Yesus akan kembali pada masa dia masih hidup, Paulus pun tidak pernah membayangkan bahwa angkatan-angkatan yang akan datang masih akan sempat membaca dan merenungkan surat-suratnya. Jadi ketika Paulus itu menulis surat-surat, dia tidak pernah berpikir itu akan menjadi kitab suci. Karena dia punya keyakinan Yesus akan kembali di saat dia masih hidup. Dan kemudian dia tidak pernah berpikir bahwa surat-suratnya itu akan dibaca dan menjadi kitab suci setelah dia wafat gitu loh. Dan susahnya Paulus itu begini Pak. Paulus juga membolak-balik kitab suci yang maknanya demikianlah dia percaya. Jadi dia itu memiliki tafsir ya. Dia itu memiliki tafsir kitab suci sesuai dengan pemahaman dia, dan kitab itu yang telah berubah sejak datangnya Kristus. Makanya dia itu berani mengatakan, contoh, ini saya kasih contoh Pak ya, ini penafsiran dia pribadi.
Nah, sebuah mazmur yang dahulu tampaknya menyinggung Daud. Mazmur ini kan kitabnya Daud, jadi wajar dong menyinggung tentang masalah Daud. Sesungguhnya kata Paulus, mazmur itu berbicara tentang Yesus. Nah, kenapa? Karena kata Paulus, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jadi, menurut Paulus, ayat-ayat yang ada di mazmur itu dipahami bahwa maksudnya itu Yesus, bukan Daud. Padahal ya mazmur itu menyinggung Daud. Nah, berarti kan posisi Paulus ini sebagai penafsir ya, penafsir kitab Perjanjian Baru. Tetapi di dalam surat-suratnya itu dia tidak pernah menyangka bahwa suratnya itu akan menjadi kitab suci. Bisa nggak ini dijawab, Pak Yusuf? Bisa, karena kitab suci itu kan terdiri. Karena kitab suci itu kan terdiri dari Taurat, kemudian Mazmur, kemudian tulisan-tulisan para nabi, tulisan-tulisan para suci, itu yang Perjanjian Lama. Perjanjian Baru itu dari Markus, Matius, Yohanes, dan Lukas. Kemudian juga ada surat-surat dari Rasul Paulus. Kemudian ada kisah para rasul. Kemudian ada Wahyu yang dijadikan satu menjadi kitab suci itu loh, Bang. Nah, sampai tahu nggak bahwa Paulus pernah mengatakan apa yang dia tulis itu tidak berdasarkan firman? Ya, itu dikanonkan itu saya ya, tapi yang saya tahu itu adalah tidak berbentuk kitab suci ini dari Bapak Beda. Kalau panjenengan ingin tahu, Kristen Katolik itu dasarnya kepercayaan kami ada 3. Yang pertama Alkitab, kemudian katekismus, dan juga tradisi, ada 3 itu. Nah, ada buku-buku banyak, dokumen-dokumen baca itu Pak, suaranya makin lemas, Pak. ya Vatikan sana gitu. Suaranya semakin jauh loh, Pak. Halo. Ya, Oke. bilang apa ya? Atau ini Bang Juma sudah nggak ada kan? Saya sudah turun. Ini Bang Juma ada, tadi di report, Bang Ini, Juma ini. di report. Saya ada Bang, lanjut Bang, lanjut. Ya, itu tadi pertanyaan tentang Paulus tadi, kenapa di dalam masuk dalam kitab suci gitu kan? Nah, dalam pemahaman kami, kitab suci itu kan ada beberapa pengarang ya, ada 40 atau berapa penulis gitu kan, tidak hanya Paulus saja. Kalau Paulus itu hanya tergolong dalam surat-surat pengajaran dia sebanyak 14 atau apa, untuk mengingatkan pada murid-muridnya. Kenapa dituangkan dalam kitab suci? Itu juga mungkin sudah persetujuan para bapak-bapak gereja gitu. Sebagai pendukung kebenaran Injil itu sendiri dan juga Perjanjian Lama, karena Paulus itu kan ahli Taurat. Lanjut Bang Zuma, lanjut. Iya, kan udah jelas tuh Pak. Udah jelas. Paulus ini kemudian mengaku dirinya diutus, dipilih dari sejak dalam rahim. Maka muncul permasalahan kemudian ketika di dalam Mazmur 58 nomor 3 nomor 4 ternyata Tuhan memang memilih manusia dari sejak dalam rahim.
Ada yang dipilih dari sejak dalam rahim itu sebagai nabi, ada pula yang dipilih dari sejak dalam rahim itu sebagai penyesat. Paulus duduk di mana? Kalau dia dipilih sebagai nabi, maka sejatinya dia akan duduk bersama, bersanding bersama, ya, genggam tangan dengan Yesus dalam mengajarkan Injil kerajaan Tuhan kepada Bani Israel. Kalau dia dipilih sebagai nabi. Tapi kalau dia dipilih sebagai penyesat, maka dia akan menjadi penentang ajaran Yesus. Maka dengan demikian, ketika dia dipilih sebagai penyesat, maka tentu ajaran-ajaran Yesus ini akan bertentangan dengan ajaran Paulus. Ya, itu Ini bahaya. Ya, itu Pemahaman saya. Tunggu Bang Yusuf, aku ngecek dulu ya. Karena bagi memahami Paulus itu nabi, sedangkan di seluruh dunia tidak ada yang memahami kalau Paulus itu nabi. Bang Yusuf, coba kondisikan mic-nya Bang. Bang, itu kok kayak di dalam air Bang Yusuf nih, kayak naik turun. Ya aku tes dulu, nih Uni Rifa masih sadar nggak? Assalamualaikum Uni Rifa sama Akang, dan shalom Bang Babang. Oke, Uni Rifa jadi berhala. Halo. Ya, bagusin mic-nya Pak. Nih di mana Pak Yusuf nih? Di depan rumah. Iya, kok jadi jelek? Iya, coba lagi. Halo. Jelek juga. Kecil Pak, bukan jelek, kecil. Oh, mungkin mungkin baterainya mau drop apa ya? Loh, kok ngedrop HP baterai kok jadi suara jelek? Oke, kita tunggu. Mungkin Tina dari tadi nggak ngomong, ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin saya terkait dengan paganisme ini ya, menambah dengan apa yang dikatakan Pak Yusuf. Jadi begini, Bapak Ibu semua ya, di agama Kristen itu, di dalam bukunya itu tidak berisi hanya sebagai firman saja, juga merupakan kisah sejarah tokoh-tokoh Yesus, tokoh-tokoh nabi-nabi di Perjanjian Lama yang dikumpulkan dalam satu buku gitu. Terkait dengan Yesus, kenapa dia menjadi manusia? Sehingga banyak orang mengatakan pagan. Nah, kalau di keyakinan kami, kalau kami sebenarnya tidak mau kalau memang Yesus tidak mengatakan seperti itu. Tetapi karena Yesus menyatakan dirinya dalam mulai dari dia lahir, mulai dari pengajarannya yang menerima Taurat, kemudian kematiannya, pengajarannya, oleh orang-orang Kristen meyakini bahwa Tuhan itu ada, dan itu pesan Tuhan kepada manusia yang percaya kepadanya. Mungkin ada yang tidak percaya. Jadi kami sebagai orang Kristen tidak bisa menambah-nambah gitu. Itu memang pesan dari Yesus. Dia itu Tuhan. Dia itu memiliki 3 sosok, tapi satu kesatuan. 3 roh ya, tapi satu kesatuan. Dan kami tidak bisa menentang itu. Karena apa? Karena itu sudah pesan dari Yang Maha Kuasa yang kami yakini. Jadi apapun yang dibilang oleh aliran-aliran atau penganut-penganut lain yang mengatakan bahwa oh Yesus itu enggak Tuhan, kami tidak bisa mengelak itu karena itu sudah pesan dari Tuhan gitu. Itu makanya menurut saya penganut-penganut Kristen ya yang ada di dunia ini mungkin tidak mungkin bodoh gitu ya, atau menerima begitu saja. Itu semua sudah melalui proses ya, dari mulai nabi-nabi dulu, kemudian kepada para rasul-rasul yang supaya bisa diwariskan kepada manusia setelah mereka itu dibukukan. Nah, itulah yang diterima saat ini sama umat Kristen. Terkait dengan paganisme, kenapa kami itu tidak mengatakan bahwasanya Kristen itu pagan? Karena apa? Karena Tuhan sendiri mengatakan saya adalah Allah yang Esa. Aku adalah Tuhan, kata Yesus ya. Kemudian ada ada Firman, akulah Firman, akulah Allah, aku Bapa. Jadi itu semua sudah diterangkan, disaksikan oleh
saksi-saksinya. Jadi bagi umat Kristen itu tidak bisa kami sangkal. Bukan berarti kami itu tidak mau, misalnya contohnya misalnya hanya satu Tuhan, tidak, tapi pesan yang disampaikan oleh Allah kami melalui Yesus Kristus itu adalah saya adalah 3 sosok tetapi satu. Nah, itulah yang kami pegang terus. Mau kita manusia itu percaya atau tidak, itu urusan kita masing-masing. Jadi sampai saat ini ya, itulah yang menjadi keyakinan kami. Saya pikir ini bisa meluruskan ya dari beberapa pandangan-pandangan selama ini. Kenapa sih begini-gini seperti ini gitu ya? Dan kami juga ya, saudaraku, kami juga tidak memaksakan, tetapi kami menyiarkan ya. Itu bergantung kita ya. Bergantung kita apakah kita percaya atau tidak gitu. Nah, jadi salah satu keyakinan kami dalam hal ini adalah kenapa kami menyerahkan itu, karena kami percaya Tuhan bisa atur semua itu. Tuhan bisa atur bahwa manusia di dunia ini juga pasti akan rukun gitu, akan memahami pada waktunya. Bukan artinya kami memaksa umat lain itu untuk harus menjadi agama ini gitu. Tidak, biarkan Tuhan nanti yang akan menunjukkan semuanya pada ini. Saya melihat ya dari mungkin tambah sedikit lagi ya Bang, sedikit lagi. Antara agama samawi ini sebenarnya ada satu benang merah ini loh Bang. Nah, ya, jadi yang kita lihat itu adalah benang merahnya, jangan perbedaannya gitu, sehingga kita bisa rukun. Ya, Oke, tapi bisa mungkin, rukun. Iya, Tapi Unitarian sama Unitarian, Oneness sama Trinitas bunuh-bunuhan sampai perang banyak korban. Bukan campur-campuran Anda, akal sehat. Itu bukan ranah Anda. Coba yang lain aja. Oke, saya ya. Baik, saya tanggapi ya. Jadi gini, kita yang hidup di zaman modern sekarang ini harus mendudukkan perkara agama itu pada poin-poin kebenaran secara histori. Bukan doktrin, bukan dogma. Sebelum Kristen ini muncul, agama yang lebih dulu adalah agama Yahudi. Pertanyaannya kemudian adalah, Yesus ini orang Yahudi atau Yesus ini orang Kristen? Itu catat dulu. Catat dulu. Jadi Yesus dengan seabrek aturan Tuhan yang datang kepada dia, itu dia ajarkan kepada orang Kristen kah atau diajarkan kepada orang Yahudi? Jawabannya, Yesus dengan segala apa yang ada pada dirinya diutus oleh Tuhan kepada orang Yahudi, maka ruang lingkup pengajarannya adalah tauhid. Itu dulu. Pahami itu dulu. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian Tritunggal. Yesus tidak pernah mengajarkan Yesus only dan seterusnya. Yesus mengajarkan tauhid. Tidak ada Tuhan selain Bapa yang mengutus dirinya. Itu dulu poinnya. Catat itu. Di mana Kristen? Jauh setelah Yesus itu pergi baru muncul Kristen yang nantinya akan mengambil Kristen sebagai jualan kepada orang-orang non-Yahudi. Catat itu. Catat. Ini kita berbicara mengenai histori secara global. Jadi Yesus ketika datang, murid kitabnya Yahudi, agamanya agama Yahudi, prosesi ibadahnya orang Yahudi, ajarannya orang Yahudi, tidurnya orang Yahudi, duduknya orang Yahudi, makannya minumnya orang Yahudi. Bukan orang Kristen. Kristen itu di luar garis. Jauh setelah Yesus baru muncul agama Kristen. Catat itu. Jadi jangan dicampur adukkan antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu beda. Ajaran Kristen itu muncul kemudian setelah orang-orang penyesat yang Yesus ramalkan, yang Yesus nubuatkan. Waspadalah. Kepada siapa Yesus mengatakan waspada? Kepada orang Yahudi. Supaya orang Yahudi jangan disesatkan oleh serigala yang nyamar seperti domba. Yesus terangkat ke langit nih, selesai cerita, penyaliban selesai, Yesus terangkat ke langit, penyaliban selesai. Sepi pemberitaan. Tak ada orang Yahudi yang menjadi Kristen, tak ada orang Yahudi yang menyembah Yesus, tak ada orang Yahudi masuk ke gereja, tak ada orang Yahudi makan babi, tak ada orang Yahudi tidak bersunat, tak ada orang Yahudi yang mempertuhankan kemudian
Yesus tak ada orang Yahudi yang mengkitabkan kitab Kes, Markus, Matius dan seterusnya. Tak ada orang Yahudi yang menjadikan 14 buku Paulus yang ditulis dalam penjara itu sebagai kitab suci. Tak ada. Jadi ada jurang pemisah. Yesus hanya meramalkan, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang munafik, waspadalah kepada orang yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala. Hari itu mendeteksi serigala itu seperti apa? Domba yang nyamar serigala itu, serigala yang nyamar seperti domba itu, kita gampang untuk mendeteksinya. Pertama, mereka mengaku sebagai domba tapi tidak bersunat. Kedua, mereka mengaku sebagai domba tapi makan babi. Ketiga, mereka mengaku domba tapi ibadahnya hari Minggu. Kelima, mereka mengaku domba tapi Natalan. Tidak ada domba makan daging, tidak ada. Tak ada domba yang makan babi, tak ada. Yang makan babi itu adalah serigala. Hanya serigala yang makan daging babi. Jadi yang Yesus maksud waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba, yang dimaksud di sini adalah orang Roma, yang dimaksud di sini adalah orang Yunani, yang datang di tengah-tengah orang Yahudi, bukan orang Arab, bukan orang Indonesia, bukan orang Jepang, tapi yang datang kepada tengah-tengah Yahudi adalah orang Roma, serigala. Nah sekarang permasalahannya adalah Kristen ini kapan muncul? Kristen ini dengan seabrek ajarannya yang pagan ini munculnya kapan? Ini sudah sabar bang, 30 detik. Ini sudah 2000 tahun. Yahudi masih tetap Yahudi, Yesus masih tetap Yahudi. Dia taat sampai dia mati dan tidak pernah menjadi Kristen. Kenapa 2000 tahun Kristen tidak memiliki tempat di rumah ibadahnya orang Yahudi? Kenapa? Karena Kristen itu adalah Abu Dasara. Kristen itu adalah ajaran bidat yang diharamkan kemudian masuk ke dalam Yerusalem, yang diharamkan kemudian mereka itu masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Jadi Kristen ini adalah agama pagan yang mengatasnamakan Yahudi, tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang nyamar seperti domba. Tanggapi saya dengan ilmu, jangan curhat, jangan kemudian ngeyel. Silakan. Oke, selamat siang. Selamat siang. Oke, boleh saya menanggapi apa yang dikatakan Zuma? Bang, kok bisikan anaknya bang? Nanti kita kena pelanggaran bang. Halo, saya tanggapi. Ya, silakan. Ya, jangan cuma curhat Pak ya, jangan cuma curhat. Saya butuh data dalil. Silakan. Pernah membaca Matius 16:18 enggak? Pernah. Pernah Pak. Apa itu? Di dalam kitab Matius 16 ini, kalau Bapak menjadikan ini sebagai sandaran, satu hal, sebelum Anda menjadikan ini sebagai tameng untuk membantah penjelasan saya, pahami dulu bahwa pengarang Matius ini bukan murid Yesus, bukan Lewi. Oke ya? Nah, sekarang kalau Anda membawa Matius 16 nomor 18, betul di sana dikatakan bahwasanya Yesus berkata, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Satu oleh-oleh hadiah yang berharga untuk Bapak. Dengarkan saya baik-baik. Pendiri agama Kristen, dalam hal ini Paulus, yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh dari agama Kristen, menerangkan dengan sangat valid di dalam suratnya Galatia 2. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Galatia 2 nomor 8. Petrus adalah utusan Yesus sebagai rasul kepada orang-orang yang bersunat. Bapak skakmat. Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Sedangkan aku Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi di dalam Matius 16 nomor 18, Petrus diutus untuk orang Yahudi. Rumah ibadah, jemaat mula-mula, kemudian batu karang yang didirikan oleh Petrus sudah pasti batu karang yang adalah jemaatnya orang-orang yang bersunat. Siapa mereka orang-orang yang bersunat ini? Yahudi. Sedangkan di nomor 14-nya di Galatia 2 dikatakan bahwasanya orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Tidak mungkin jemaat Petrus adalah jemaat orang-orang yang tidak bersunat. Tak mungkin. Jemaatnya Petrus adalah orang-orang yang bersunat alias orang Yahudi, bukan orang Roma. Paulus untuk orang Roma, terus untuk orang Yahudi. Demikian.
Silakan. Yang Matius 16:13 enggak? Gimana? Pernah membaca Matius 16:13 enggak? 13 itu Pak, itu pengantar dari pengarang. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia ini? Sudah jelas kok, siapakah anak manusia ini? Dibantah Hosea 11 nomor 9, Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Sementara Yesus sendiri mengaku dirinya, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia dan seterusnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Apa masalahnya? Lalu Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Tuhanku yang ada di langit. Berarti Yesus, menurut Yesus, dia adalah Mesias, hamba Allah yang hidup. Apa permasalahannya? Permasalahannya ada di Kristen yang menuhankan hamba Allah. Demikian, ya. Silakan. Kayak Syariah Filipi itu di Yerusalem atau di mana? Gimana? Syariah, jangan ayat 13 tadi loh, Filipi, itu di mana letaknya Pak? Kaisarea Filipi itu, ini di luar daripada Yerusalem, betul? Ya, itu terus Yesus mengatakan di atas batu karang itu di situ. Di mana? Iya betul, benar sekali, betul. Itu tidak disalahkan. Tetapi yang menjadi pengikutnya kemudian adalah orang-orang bersunat. Betul? Itu betul? Kan Bang Bima tidak membaca setelah ini setelah Alkitab. Kami tadi di depan mengatakan bahwa Katolik itu dasarnya ada 3, yaitu katekismus atau magisterium itu, tradisi dan Alkitab. Bang Yuma membaca di luar Alkitab enggak bahwa Petrus itu paus pertama di Vatikan? Oh, itu tipuan Pak. Itu penyesatan sepanjang sejarah anak keturunan Adam. Petrus tidak akan pernah menjadi paus bagi orang-orang yang tidak bersunat. Pahami itu. Petrus murid Yesus tidak akan mungkin menjadi tokoh dari agama paganisme. Pahami itu. Yesus berpesan kepada Petrus, dengarkan di Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus jangan engkau ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Oke? Jadi jangan mimpi. Kalau yang dikatakan Paus Petrus itu adalah murid Yesus, itu bullshit, itu penipuan manusia sepanjang sejarah anak keturunan Adam. Catat itu baik-baik. Murid Yesus tidak akan mungkin menjadi tokoh bagi penganut ajaran paganisme. Murid Yesus tidak akan mungkin kemudian menjadi tokoh pemakan babi. Murid Yesus tidak akan mungkin menjadi tokoh bagi orang-orang yang tidak bersunat. Jelas sekali kok. Anda dibantah oleh Paulus sendiri. Galatia 2 nomor 8, kata Paulus, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berarti Petrus diutus kepada orang siapa? Yahudi. Ya itu kan bukti bahwa itu bukti sabar Babang, sabar. Itu hanya memahami Alkitab saja, tidak membaca. Lalu informasi apa yang bisa digunakan kemudian? Bapak, Bible Anda itu konon ceritanya firman Tuhan. Kenapa firman Tuhannya Anda tinggalkan kemudian ketika berbicara mengenai kebenaran? Paulus menuliskan kemudian Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Apa yang kurang? Yesus berpesan kepada Petrus, jangan datang kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kurang apa lagi? Anda mau membantah kitab Anda sendiri? Pernah membaca Petrus pernah di Antioquia tidak? Gimana? Petrus pernah di Antioquia tidak? Kalaupun Petrus pernah datang ke Papua, Pak, kedatangannya ke Papua mencari orang-orang yang bersunat. La haula wala quwata illa billah. Bukan berarti dia ke Antioquia, dia mencari orang-orang yang tidak bersunat. Dia itu utusan Yesus untuk kaum Bani Israel.
Berapa kali harus saya kasih data? Matius 10 nomor 5. Ya, Oke. itu pemahaman. Bang Zuma, Loh, Bang itu Zuma. pemahaman saya. Itu tertulis di kitab saudara. Ya Allah ya Karim. Ya, karena tidak membaca di luar Alkitab. Gitu loh. Bahwa paus itu sampai sekarang ada 266 paus dari Itu derita Anda, itu derita Anda. Yesus itu untuk Bani Israel, murid-muridnya untuk Bani Israel. Yang Anda sebut paus itu ya mungkin ikan paus. Wallahu alam bisawab. Yang jelas murid-murid Yesus tidak akan mungkin menjadi soko guru bagi orang-orang paganisme. Pahami itu. Bang Yuma pernah membaca enggak bahwa Petrus itu makamnya di Vatikan? Iya, apa susahnya dibuat itu kuburan bernama Petrus, bernama Bom, bernama Pisidiking, nggak ada susahnya. Manusia aja bisa diedit menjadi Tuhan kok, apalagi kalau cuma kuburan. Nggak usah Pak, nggak usah memperbodoh kebodohan, nggak usah diajarin ke orang lain, nggak usah. Nggak perlu itu yang kayak gitu-gitu. Saya mau bertanya sedikit, Bang Zuma. Ini pemahaman yang Loh kok jadi pemahaman saya? Itu Bibelnya yang mengatakan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa Roma, tapi datanglah kepada domba-domba sesat yang berasal dari umat Israel. Kalau domba sesatnya ada di Vatikan, domba sesatnya ada di Papua, domba sesatnya ada di Manado, maka murid-muridnya datang ke sana. Tapi datang ke sana bukan untuk orang Kristen, tapi datang ke sana untuk Bani Israel saja. Iya. Hanya pada saat Rasul Paulus itu menjadi pada saat Yesus masih ada. Tapi setelah Yesus tidak ada, itu kurang memahami menurut saya. Setelah Yesus tidak ada lagi perkataan Yesus, Pak. Setelah Yesus tidak ada, yang muncul adalah penyesat-penyesat. Tak ada lagi ajaran Yesus. Ketika Yesus ada, apa yang dikatakan oleh Yesus? Semua firman telah aku sampaikan kepada muridku. Dan muridku percaya bahwa aku adalah Rasulullah, bahwa aku adalah utusan Allah. Itu muridnya. Sedangkan Kristen ini bukan murid. Yes, Kristen ini adalah manusia-manusia yang mempertuhankan manusia Yesus, bukan murid Yesus. Kristen itu la haula wala quwata illa billah. Bukan pemahaman. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itu Yesus yang mengatakan, Pak, bukan saya. Yesus yang berkata demikian, bukan Bang Suma. Bang Yuma pernah membaca Yohanes 3:16 tidak? Jangan ragukan Bang Suma. Yohanes 3 nomor 6. Begitu besar kasih Allah ke alam dunia ini, maka dia menganugerahkan hambanya yang satu-satunya terakhir sebagai nabi dan rasul kepada Bani Israel. Barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya kepada nabi dan rasul terakhir satu-satunya untuk Bani Israel ini, maka dia akan mati di dalam dosanya. Maka kami umat Islam percaya kepada Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel saja, bukan untuk Bani Kunarion, bukan untuk bidat, bukan untuk Abu Dasra, tapi hanya untuk Bani Israel. Kami percaya, maka kami memperoleh hidup yang kekal. Anda percaya enggak ketika Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari Israel? Anda percaya tidak pengakuan Yesus itu? Nangis di siang hari. Selamat siang. Mulut Yesus berkata, mulut Yesus yang berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya tidak itu? Iya, betul. Percaya tidak? Betul. Anda percaya tidak? Percaya tidak? Karena Taurat. Kalau percaya, berarti Yesus hanya untuk Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Nggak usah emosi. Loh, kok emosi pula? Emosi pula. Apa yang menyebabkan saya emosi? Nggak ada. Islam itu rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat saya mengajarkan Anda kebenaran. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente mau percaya atau tidak percaya, renungkan sendiri. Karena Tuhan sendiri mengatakan, barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, yang tidak percaya akan mati di dalam dosanya. Nangis
nangis. Pak. Telepon Pak Bom suruh ke sini hadapi saya. Pak Bom telepon suruh ke sini hadapi saya. Selamat siang. Boleh saya sekali ngomong? Iya, silakan. Pak Yusuf beli tisu dulu. Kalau nangis beli tisu dulu. Biarkan saudara Babang yang berbicara. Pak Yusuf beli tisu. Cuci muka dulu, Pak. Bang Zuma, apa dasar Anda mengatakan Kristen itu ajaran pagan? Apakah jelas? Bagus, pertanyaan yang sangat bagus. Karena Kristen mempertuhankan manusia. Jelas itu. Dan Kristen tidak ada satu nabi pun yang mengajarkan itu. Kristen adalah ajaran yang muncul di tengah-tengah orang bidat. Ya, oke. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen. Yesus tidak pernah tahu apa itu Kristen. Nggak pernah. Pahami itu. Maka Kristen sama dengan paganisme. Silakan. Setahu saya, ajaran pagan itu adalah ajaran kepercayaan atau praktik spiritual yang biasanya berpusat pada kehormatan terhadap alam atau kekuatan alam, seperti menyembah pohon besar, batu besar. Dan kalau secara umum, ajaran pagan itu tidak bisa dikaitkan dengan agama-agama yang terorganisir seperti agama-agama di dunia ini, seperti Kristen, Katolik, Islam. Itu tidak bisa karena dia bukan bersumber pada alam. Jadi maksud saya seperti ini. Kadang diskusi ini ranah publik ya Bang. 1,1900 orang itu menonton. Jadi artinya tolong bicara itu berdasarkan pengetahuan yang betul. Baik. Karena di sini kita memberikan tuntunan dan dedikasi yang baik untuk semua orang. Baik. Nah, jadi maksudnya begini, perjelas dulu kenapa Abang sebutkan itu pagan. Kalau dari yang Abang sebutkan itu bukan ajaran pagan, itu berbeda pengertian kita mengenai Kristus dari Anda dan saya, itu aja. Kalau soal perbedaan kepercayaan, perbedaan persepsi terhadap sesuatu hal, itu lumrah. Jadi di situ kita mari beradu data. Siapakah Yesus menurut Anda? Siapa Yesus menurut saya? Jangan dengan serta-merta menyatakan pagan itu Kristen. Anda nggak berdasar menyatakan Kristen itu agama pagan. Biasa agama pagan itu yang praktiknya itu setiap umat itu cara beribadahnya beda-beda. Itulah agama pagan. Jadi nggak ada satu aturan resmi di dalam kegiatan beribadah mereka. Itulah ajaran pagan. Oke, baik. Apa sih pagan itu? Ini harus Anda pahami dulu. Pengetahuan kontemporer seputar ajaran-ajaran pagan itu Anda harus bekali diri Anda dulu. Jadi jangan Anda membantah sedikit pun pernyataan saya kalau Anda tidak memahami ilmunya. Yang disebut pagan itu adalah penyembahan kepada selain pencipta langit dan bumi. Mau dia pohon, mau dia kayu, mau dia manusia, mau dia sapi, atau apapun itu selain daripada pencipta langit dan bumi yang dituhankan, maka jatuhnya paganisme. Orang-orang yang kemudian memahami tentang ini, contoh misalnya ajaran yang disebut Helena atau pengajaran penyembahan kepada roh-roh, itu jatuh kepada paganisme. Bagaimana dengan Kristen? Roma 5 nomor 6, Wahyu 5 nomor 6. Siapa di sana? Tuhannya orang Kristen, bertanduk 7 bermata 7. Ini apa namanya? Binatang bertanduk 7 bermata 7, dan itulah ketujuh roh Theos yang nusul ke atas muka bumi ini. Bedanya dengan ajaran paganisme yang lain apa? Coba. Yesus manusia. Anda mengatakan paganisme itu ada, sabar. Anda mengatakan paganisme itu adalah agama kepercayaan yang mendudukkan bumi ini sebagai Tuhan. Apa yang ada dari unsur bumi ini menjadi Tuhannya. Betul sekali. Yesus adalah bagian dari unsur bumi. Dia manusia yang dikandung oleh ibunya, dinetein, dimandiin, dikelonin, diapain sama ibunya. Dia manusia yang dituhankan kemudian. Maka pusat ketuhanan dan kepercayaan Yesus bertumpu kepada konsentrasinya kepada siapa? Yang mereka sebut dua kata, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hari ini kalau kita berbicara kepada orang Kristen yang disebut apa? Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Ketika mereka jatuh dari kendaraan yang disebut Tuhan Yesus, haleluya, halilintar. Itu yang mereka sebutkan. Artinya ajaran Kristen bertumpu kepada ajaran duniawi. Pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Nabi mana yang mengajarkan menyembah kepada manusia yang terindikasi adalah inkarnasi dewa? Jawab saya, silakan.
Oke, saya rasa kalau ajaran pagan tadi sudah jelas ya. Tetapi ketika saudara menyebutkan bahwa ajaran selain menyembah kepada pencipta adalah ajaran pagan, oke, kita bisa setuju itu. Jadi dasarnya kenapa Kristen menyembah Yesus, menganggap Yesus adalah Allah, karena di dalam kitab suci mereka sendiri memang Yesus itu tertulis sebagai Allah. Dan beberapa di ayat Alkitab memang menunjukkan ke arah situ bahwa Yesus itu adalah awal dari penciptaan. Dan tanpa Yesus itu juga tiada sesuatu yang tercipta. Atas dasar itulah umat Kristen menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi kalau soal yang lebih lainnya, mari kita beradu data, boleh. Tetapi saya harap diskusi ini diskusi sehat ya. Semua berdasarkan data. Artinya jangan asumsi liar. Artinya semua yang kita ucapkan hendaknya bisa kita pertanggungjawabkan. Itu saja. Silakan. Oke, baik. Sekarang begini. Pertanyaan saya tadi, nabi mana yang mengajarkan kemudian menyembah kepada manusia? Apa jawaban saudara? Apa data yang Anda bisa sajikan? Tak ada. Satu-satunya nabi nih, satu-satunya nabi yang mengajarkan menyembah kepada manusia, hanya Nabi Saulus. Hanya Nabi Saulus. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan diimani sepenuh hati apa yang terlontar dari mulutnya itu, maka dia akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Untuk itulah Yesus menjadi mayat, supaya dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Romawi dan Yunani. Jelas kan? Maka yang mengajarkan satu-satunya nabi yang mengajarkan kemudian menyembah kepada manusia hanya Nabi Saulus. Sekarang permasalahannya adalah, apakah Nabi Saulus ini nabi palsu atau dia adalah nabi pilihan Tuhan untuk non-Yahudi? Itu yang Anda harus jawab. Silakan. Dari kitab surat-surat yang ditulis Paulus, sebenarnya Paulus sudah jelas bukan menyuruh menyembah terhadap manusia. Dia menyuruh menyembah Tuhan. Cuman bedanya pengertian Anda Yesus itu bukan Tuhan, dan di kitab di surat-surat yang ditulis oleh Paulus menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Hanya di situ bedanya ya. Jadi artinya di sini soal persepsi. Jadi Paulus, poinnya yang pertama, Paulus tidak ada menyuruh menyembah manusia, tetapi Paulus menyembah Tuhan, yaitu dalam bentuk Yesus dan juga Allah Bapa. Karena di surat-surat Paulus juga disertakan juga bahwa untuk menyembah Allah Bapa. Sementara di manakah ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Itu banyak sekali. Terutama di Yohanes 20 ayat 8 dinyatakan ketika Thomas menyatakan kepada Yesus, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Itu yang pertama. Jadi kalau yang lainnya ada juga di kitab Yohanes. Mungkin belum saya bisa tampilkan datanya saat ini karena saya juga dalam perjalanan. Tapi yang pasti ada, yang pertama itu ya Yohanes 20 ayat 28 yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan oleh Thomas. Sementara Thomas itu adalah orang yang sama sekali tidak percaya kalau tidak melihat. Mungkin sama seperti Bang Zuma ya, kalau tidak melihat tidak percaya. Oke, itulah buktinya bahwa Yesus itu Tuhan. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 1 di situ jelas disebutkan bahwa Yesus itu pada mulanya adalah Firman, dan Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan di ayat ke-14 dalam Yohanes 1 disebutkan bahwa ketika Firman itu telah menjadi daging. Artinya Firman di situ yaitu Allah sendiri telah menjadi daging dalam bentuk rupa manusia. Jadi di sini hanya soal persepsi, siapa Anda persepsikan Yesus dan siapa saya persepsikan Yesus. Jadi sebenarnya Kristen kalau ditinjau dari kitab suci yang mereka baca, nggak boleh kita kelompokkan mereka ke dalam kelompok pagan, karena mereka menyembah Allah pencipta. Karena Yesus itu siogianya dalam Alkitab adalah Allah pencipta. Ya, oke. Baik. Ketika kemudian saudara membawa data seperti itu, justru inilah cerminan Anda paganisme. Jelas sekali. Yesus manusia. Anda mengatakan ada datanya di dalam kitab kami bahwa Yesus itu Tuhan. Berarti manusia ini dituhankan. Jatuhnya kepada siapa? Jatuhnya kepada keadaan paganisme. Anda menjawab sendiri. Sementara Yesus ketika ditanyai kemudian, ini Yesus ditanya loh, bahkan ketika dia dihakimi kemudian, apakah engkau anak Tuhan? Apakah engkau adalah anak Allah? Kenapa engkau diam saja? Apakah engkau
Engkau, ini hakim loh yang nanya kepada dia. Apa kata Yesus? Engkau telah mengatakannya, akan tetapi anak manusia. Coba. Yesus mengatakan demikian. Akan tetapi engkau telah mengatakannya, namun anak manusia. Jelas kan? Berarti Yesus menerangkan dirinya sebagai anak manusia. Sebagai anak manusia, apakah dia Tuhan? Sudah pasti bukan Tuhan. Tetapi dituhankan kemudian. Apakah betul dituhankan? Dituhankan. Oleh karena itulah paganisme itu harus distempel dengan jelas di jidat saudara. Mau tidak mau, ikhlas ataupun tidak, Kristen itu adalah ajaran pagan karena mempertuhankan anak manusia. Yang keluar dari rahim Maria bukan ayam, bukan sapi, bukan kambing, bukan mobil, bukan pesawat, tapi manusia. Anda tuhankan, ya pagan. Seperti itu adanya. Sedangkan kalau Anda melihat dengan teliti kitab saudara, Kisah Para Rasul 2 nomor 22 nih. Bagi orang Israel, Yesus adalah manusia. Bagi orang paganisme, Yesus itu adalah Tuhan. Saya buktikan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah manusia bernama Yesus dari kota Nazaret. Manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Dengan perantaraan manusia bernama Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Manusia kan? Manusia kan? Manusia. Kemudian di Kisah Para Rasul 4 nomor 27 nomor 30. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota Herodes dan Pontinus, ya, dikatakan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku Israel melawan Yesus, hambamu yang suci, yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus yang adalah hamba-Mu yang suci. Yesus hamba-Mu yang suci. Yesus adalah manusia perantara kepada Bani Israel. Ajaran ini kemudian berubah 380 derajat, 3 setelah jatuh di meja paganisme. Hamba yang suci seketika berubah menjadi Tuhan yang suci. Utusan sebagai anak manusia seketika berubah menjadi anak Tuhan. Kenapa? Karena itu jatuh di meja paganisme. Mana paganisme itu? Roma. Roma sebelum datangnya Yesus, sebelum datangnya Kristen, jauh sebelumnya mereka memang sudah ajaran paganisme. Begitu datang ajaran Paulus, maka rangkulanlah mereka, kemudian maka dijadikanlah Yesus pengganti dewa Zeus menjadi Tuhan yang mati di atas tiang salib. Catat itu. Jadi jangan Anda tersinggung kalau dikatakan agama Anda ada agama pagan. Kristen itu memang pagan. Kristen itu pagan. Tidak ada satu pun nabi yang mengajarkan ajaran Kristen. Hanya satu, yaitu Saulus. Nah sekarang pertanyaannya, Saulus ini nabi utusan Tuhan. Dosa seorang pria yang lumpuh, ahli Taurat hadir menganggapnya sebagai penghujatan karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Ingat, di sini disebutkan bahwa orang Yahudi juga ahli Taurat mengakui bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa manusia. Yang ketiga, Yesus mengklaim memiliki hubungan yang unik dengan Allah Bapa. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Ini menunjukkan kesatuan dan keilahiannya dengan Allah. Yang keempat, Yesus memiliki kuasa untuk mengendalikan alam. Dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, Yesus memerintahkan badai untuk tenang dan badai pun mereda. Ini menunjukkan kuasanya yang ilahi atas alam. Yang kelima, Yesus mengklaim bahwa Dia adalah Aku adalah dalam Yohanes 8 ayat 58 yang mengacu pada nama Allah yang dinyatakan kepada Musa di kitab Keluaran. Ini hubungannya Yohanes 8 ayat 58 dan kita hubungkan dengan Keluaran 3 ayat 14. Ini menunjukkan Yesus mengidentifikasi dirinya dengan Allah yang mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan melakukan berbagai mukjizat lainnya. Yang ketujuh,
dan kebangkitannya menunjukkan kuasanya atas hidup dan kematian yang hanya dimiliki oleh Allah. Penting dicatat bahwa keyakinan dan keilahian